Selanjutnya, tinggal 10 menit lagi nih. Miftah ya? Iya, Pak. Sudah beres, Mas? Insya Allah sudah, Pak. Silakan, Mas. Share. Sudah dicek jawabannya dengan ini, dengan kunci. Sudah, Pak. Member. Member aman berarti ya? Ya, Pak. Baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan untuk problem nomor 9, di mana kita harus menentukan temperatur U1X dalam TFN time atau waktu dalam setiap saat. Kemudian kita ketahui X lagi, sama Mas, dengan... Tolong dibesarin lagi, Mas. Oh, iya, Pak. Oke. Nah, di sini kita ketahui X sama dengan 0 dan X sama dengan L dalam sebuah bar. Kemudian U1 dan U2 memiliki temperatur yang konstan. Kemudian pertama-tama yang kita harus lakukan ialah untuk menentukan boundary condition-nya. Nah, di sini kita dapatkan U pada 0 saat T sama dengan U1 dan U pada L, T sama dengan U2. Kemudian T lebih besar dari 0. Kemudian untuk menemukan fungsi yang mewakili perubahan suhu secara bertahap dari suhu akhir U1 di X0 ke suhu akhir U2 di X dengan L, kita temukan U pada X, T sama dengan Gx plus V pada saat X, T, di mana Gx sendiri itu merupakan U1 saat X. Kemudian di sini kita ketahui VXT merupakan solusi yang kita butuhkan untuk persamaan panas dengan bisa VXT sendiri sama dengan U pada X, T minus G saat X. Kemudian kita masukkan boundary yang kita dapat tadi pada persamaan ini, didapatkan Gx sama dengan U2 min U1 X kali X per L tambah U1, di mana X sendiri lebih besar dari 0 dan kurang dari L. Kemudian kita lanjutkan di equation untuk mendapatkan V pada saat 0, T dan V saat X, T. dV per dt sama dengan alfa kuadrat d kuadrat V per dx kuadrat. Kemudian di sini dari sama di atas kita dapatkan boundary condition saat homogeneous. Di sini kita dapatkan V pada 0, T sama dengan V pada L, 0 sama dengan 0. Dari boundary di atas kita lanjutkan dapat initial condition dari U pada X, T. Initial condition dari U pada X, T ialah Fx sama dengan U pada X, 0. Fx sendiri itu diberikan saat kita mencari initial condition-nya. Kemudian initial condition dari V pada saat X, T ialah V pada saat X, 0 sama dengan Fx min U2 min U1 kali X per L tambah U1. Persamaan ini kita masukkan ke dalam H pada saat X. Oh ya, Vx kalau dalam grafik G pada saat X itu merupakan seperti garis streamline jika dalam grafik G saat X, jadi steady state. Kemudian V pada saat X, T itu grafik yang bentuknya lebih smooth, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita masukkan ke dalam Fourier series expansion. Di sini kita dapatkan V pada saat X, T ialah sigma Bn eksponensial sekian-sekian kali sin N kali Pi per L X. Kemudian kita temukan juga Bn sama dengan 2L, integral 0 sampai L,
fx min U2 min U1 X per L tambah U1 dikali sin N kali Pi per L X dx. Kemudian kita dapatkan solusinya di sini. U1 berdasar X, T sama dengan U2 min U1 X per L tambah U1 plus 2 per L integral 0 sampai L H pada saat X kali sin X kali Pi per L dx dikali sin X kali Pi per L kali E min lambda 1 kuadrat kali T. Seperti itu, Pak. Ini sama nggak seperti dikunci? Kalau dikunci seperti ini, Pak. Mohon maaf, Pak. Kelihatan, Pak. Nomor 9 ya? Ya, Pak. Kunci ini ini maksud n-nya tinggi. Nah, ini kemudian n-nya dimasukin 1 nilai 1 ini, Pak. Ini kan kamu ada problem baru, ya Mas Miftah kan? Terus disuruh mencari solusi Ya, general solusinya kan? Ya kan Miftah? Mas. Ya. Kan enggak? Ya, apakah ini pakai juga problem yang modelnya sama seperti yang tadi dikerjakan oleh Alfian sama Kuliah tadi? Sama atau beda modelnya? Kalau dari equation-nya ini equation persamanya ini sama Pak, cuman mungkin boundary-nya ya Pak ya. Boundary kondisinya beda kan? Nah, kalau boundary kondisinya beda, berarti general solution yang ada di buku itu nggak bisa dipakai di tempatmu kan? Iya Pak. Kan kamu kan justru disuruh mencari general equation untuk kondisi problem ini kan gitu kan, Mas Miftah? Iya Pak. Benar ya? Jadi kan kamu disuruh mencari equation 10-nya kan? Equation 9-nya ya? Equation 9. Iya Pak. Enggak kan? Enggak gitu? Kita mencari U1X TFN kan itu Pak. Temperatur U1X saat TFN time Pak. Kita close aja dulu nih. Soalnya ini mau habis nih. Kita close terus balik lagi ya, Mas Miftah ya. Oke.
Mas Miftah? Iya Pak, dicari general solution-nya Pak. Iya dah. Halo. Bener gitu dah. Masa gitu. Apa bedanya kondisimu sama kondisi yang diselesaikan di buku itu, kondisi atau yang diselesaikan oleh Kuliah sama Alfian tadi, apa bedanya sama punyamu Mas Miftah? Kalau punya mereka seperti apa? Kalau punyamu seperti apa? Gimana? Kalau punya saya non homogeneous Pak, general solution dari Dan homogeneous itu maksudnya bagaimana? yang X, ketika X-nya konstan. Halo Pak. Ya, X-nya konstan. X-nya konstan maksudnya? Iya Pak. Kalau yang kamu bilang non homogeneous maksudnya ya apa? Beda. Kalau homogeneous yang kayak gimana, non homogeneous kayak gimana? Coba coba dijelaskan. Kalau non homogeneous itu mungkin lebih dari 0 Pak, tidak sama dengan Ya, tidak sama dengan 0 apanya? X-nya Pak. X-nya, masa X-nya? Coba di-share lagi. Dilihatkan problemnya. Iya Pak. Problemnya. Oh, belum bisa ya? Coba, maaf. Coba lagi. Ini Pak untuk problemnya. Nah, dibaca problemnya aja. 5 sampai 7 itu apa? Kalau nomor 8 itu apa? Ini aja, Mas, yang sebelah kiri aja. Apa bedanya punyamu sama punyanya? Gitu. Inisial temperaturnya sudah diketahui Pak, temperaturnya saat 0 derajat Celcius, kemudian saat Fx derajat Celcius ini Pak. Kalau punya saya Sorry, kalau problem number 5 and number 7, temperaturnya bagaimana? What happened with the temperature? Kalau yang di atas itu temperaturnya sama dengan 0 Pak, jadi diketahui. Sama dengan 0. Di mana? Ini Pak, temperaturnya derajat Celcius ini Pak. Sama dengan 0. Di mana? Di mana? Di akhir Pak. Di akhir. Di awal enggak 0. Kok di awal di sini belum diketahui. Inisial temperatur ini Pak. Fx derajat. Oh, efeknya ada lah. Kalau punyamu, problemmu. Kalau pasnya saya, temperatur saat X sama dengan 0 sama X sama dengan saat sama dengan panjang bar atau L juga. Jadi temperaturnya
konstan, Pak. Oh gitu. Inisial temperatur itu di Awal ya. sorry. Kalau yang tadi yang problem number 5 and 7 itu at ends condition temperaturnya 0. But in problem number 8 and 9 at the ends of the bar the temperature conditionnya equal to UI and U2. Gitu, Mas. Nah. Iya, Pak. U1 dan U2 kalau itu. Gitu dah. Iya, Pak. Terus initial conditionnya apa? Inisial F. Ya, kondisinya tadi kita cari itu, Pak. Inisial condition dicari. Masa sih? Mungkin yang lain mungkin bisa nggak bantu menjelaskan ini. Apa perbedaannya antara yang dikerjakan problemnya? Ini kita definisikan problemnya dulu, Mas Bifta. Problemmu dengan problem number 5 and 7 itu apa bedanya? Tadi dibilang kalau di awal itu kondisinya sebentar Mas Putu, sebentar ya. Kalau di awal kondisinya 0 temperaturnya, terus tapi yang kanan yang mana tadi N. Kalau di awalnya ada FX loh, kan sama-sama awal itu. Kita masih bingung FX itu yang mana, terus temperatur awal itu yang mana, gitu. Coba Mas Putu Deni ya, silakan Mas Putu. Mau menjelaskan ya? Kalau bedanya dua problem pertama sama problem nomor 9 itu, kalau dua problem pertama itu boundary conditionnya U 0,T sama UL,T-nya sama dengan 0, Pak. Kalau khusus untuk nomor 9 ini U 0,T dan UL,T-nya mempunyai nilai yaitu U1 dan U2. Sehingga kalau nomor 9 ini tidak dapat menggunakan persamaan nomor 9, Pak. Karena itu merupakan boundary condition yang nilainya 0. Kalau untuk initial condition T sama dengan 0, itu ada nilainya, Pak, untuk nomor 9, yaitu tetap Fx. Kalau nomor 5 sama 7 itu memiliki nilai Fx juga. Oke. Ini harusnya digambar ini, Mas Putu. Coba saya kembali ke Mas Putu. Ya, terima kasih, Mas Putu. Jadi, ingat ini kita PDA, partial differential equation. We have more than one independent variables. Yeah, we have more than one independent variables. In this case, we have two independent variables, X and T. X, it means in spatial condition. In this case, for the along the length of the bar, yeah, we have a coordinate X, and the second independent variables is T, time. So our final answer should be in terms of X and T. So U open bracket X comma T close bracket equal to something. And inside the function, inside the something, we should have X variables and also T variables. So when we will say something about the initial conditions or boundary conditions, then we need to define clearly which condition in X and which another condition for T. Nah, jadi tadi Mas Putu kan Mas Putu already explain to us ya. Apa tadi ya? For U, for T, apa tadi dia?
x 0, t and L, t will be equal to 0 for the previous problems. But for these problems, for Mas Miftah problems, in t, sorry, 0, t and t, L, t, you have the value, we have the value U1 and U2 respectively. So, but that's the initial condition for x equal to something, for x equal to 0 and for x equal to L for any t. But when we define the initial condition for t equal to 0 for any x or for any value of x, then we got t equal to 0 for any value of x. Yeah, we got the new we got the initial condition, we got the function. The function it's depend on the problems. For number 5, fx equal to sinus blah blah blah. For number 7, fx equal to x times 10 minus x. For number 9, we didn't have any initial condition. Maybe for problem number 10, maybe they have initial condition for x equal for t equal to 0. Coba Mas Miftah paham nggak? Ini kalau digambar lebih jelas ini. Kalau digambar, kamu gambar, terus kamu bisa definisikan x equal 0 itu apa, x equal to L apa, any t. Terus berikutnya lagi kamu punya kondisi t-nya 0, terus any x. Nilai x-nya tapi berubah-ubah. Ya, ngerti nggak Mas Miftah? Coba dijelaskan dalam gambar. Pak, ini saya kemarin ya aku nyari di internet nemu contoh grafik yang dari diffusion problem non homogeneous boundary condition sih Pak, tapi saya masih kurang paham dari grafiknya. Coba saya tunjukkan nggak apa-apa Pak? Ya. Terus kalau saya nggak paham bagaimana? Oh, karena ada Mas Putu ya kan, ada Mas Putu yang nanti menjelaskan, memahamkan kita semuanya. Oke, yang mana Mas? Digedein Mas? Iya Pak, di sini sebentar Pak. Di sini menunjukkan yang garis streamline dari saat 0 sampai di akhir x sama dengan L ini merupakan garis steady state dari dx sendiri itu yang persamaan tadi. Kemudian mungkin yang garis smooth ini dari aman V yang kurang x, t. Terus ya ini lebih jelas nih, sedikit lebih jelas nih. Kamu coba jelaskan sekarang. Kalau paham, bukan kalau paham, maaf. Coba bisa kasih penjelasan nggak? Ini kan kayaknya lebih clear deh. Kalau steady state itu tidak berubah terhadap waktu. Artinya dia tidak punya variabel t. Jadi dia boleh dia punya inside the function we can have x variables ya. But when we differentiate x the function in terms of t, ya, kita diferensiasi persamaan dalam x itu terhadap t akan sama dengan 0. Itu steady state kan. Kalau yang homogeneous problem, grafiknya kayak gimana? Itu saya belum nemu tuh Pak kalian. Ini Mas Putu bisa jelaskan ini. Saya dikasih akses annotate Mas. Annotate. Di enable. Oh iya, annotate. Oke, Pak. Sudah, bisa. Sudah. Oh, ini saya, Pak. Di enable. Saya di enable. Enable annotation. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Jadi kalau grafiknya yang awalnya itu, kalau yang problem, saya tolong dibenerin ya kalau salah ya, Mas Putu dan yang lain-lain. For previous problems, I mean for problem number 5 and 7, here we got long bar ya. This is x equal to 0, and here is x equal to L. Okay, for the previous one,
this for t equal for any t, for any t, here should be equal to 0. The temperature ini temperaturnya U, sama seperti ini. It's similar with this graphic ya. But here and in x equal to 0, in x equal to L, the any t, the temperature is also equal to 0 temperaturnya. It's different with this case problem by Mas Miftah. For in Mas Miftah, this is x equal to 0 and here is x equal to L. Here he kept the problem said that the initial condition for the temperature at the ends, this is U1 for x equal to 0, and at another end, it means x equal to L, the temperature should be equal to U2. This is temperature. This is T, temperature. So I think this is the big difference between problem number 5 and problem number 5, 7, and these problems number 8 and 9. The difference is only in the temperature condition at both ends. For the previous one, the temperature condition is equal to 0, but in these problems, the temperature condition is equal to U1 here, U1 at x equal to 0, and U2 at x equal to L. Okay, this is the boundary condition for any t for x something at some value of x for any t, t berapapun. Nah, at t0, ya, terus ada lagi informasi tambahan satu lagi kan, bahwa at t equal to 0, lihat di problemnya tadi. Berarti kan dia any x toh. Kan u-nya kan dia x, t, u-nya itu x, t. Berarti kalau t equal to 0 kan dia u x, 0. T-nya kan 0. Berarti T-nya nggak ada T-nya kan gitu kan. Ya, any x kan. Itu dia punya initial condition lagi yang disebut dengan fx kalau di problem number 5 dan problem number 7. Atau itu problem yang diselesaikan di video itu. Atau yang we already got the general solution for this case. But for both ends equal to 0 for the temperature and the initial condition fx at t equal to 0. T is equal to 0 for any x. Nah, kalau itu any x t-nya berubah terus ya any x kan. Any x sudah itu saya kira. Nah, kalau steady state ya, kalau problem ini menerjemahkan problem ini, kalau steady state yang di sini ini berarti dia tidak punya t ya, tidak punya persamaan t. Artinya ya ini fx ini menurut saya steady state ya. Karena ketika saya rubah ke t berapapun, kan dia nggak ngefek ya, tetap segitu terus nilainya. Tapi kalau kita inside fx ini kita punya fx, t, then it's not steady state. Then we got another graphic. It depend on the t and also depend on the x. Itu kira-kiranya. Boleh nggak Mas Putu? Coba dikoreksi Mas Putu. Iya Pak, seperti itu. Kira-kira ya. Iya. Aduh. Bayu. Verifikatornya Bayu ini. Hadir, Pak. Gimana Yu? Menurutmu Yu? Sebagai ahli pembakaran dan provokasi gimana? Ya, kalau saya setuju sih, Pak. Soalnya saya juga belum paham juga. Masih dikit-dikit pahamnya. Oh alah. Jadi nggak ngerti berarti apa yang saya ngomongkan. Sedikit paham kok, Pak. Sedikit paham ya. Tapi paling nggak kan bahwa dia ada dua variabel itu kebayang nggak maksudnya itu? We have two independent variable ya, x dan t. Itu kebayang nggak maksudnya itu? Bayu. Paham, Pak, kalau yang itu. Boundary condition-nya.
Paham ya? Oke. Ya, jadi kalau kita sudah kalau itu dulu X dan T-nya itu harus paham dulu bahwa kalau X berubah itu berarti apa ya? X sepanjang bar itu kan X-nya berubah. Tapi bisa juga kita di sepanjang bar yang X-nya berubah-ubah itu ada saat kondisi T0. Then when we increase the time, T equal to 2 seconds or T equal to 1 minute, then the condition of the temperature along the bar should be different, should be changed. Yeah, we have a new condition. At T equal to 1 hour maybe, yeah. Also the temperature condition along the bar from X equal to 0 until X equal to L along the bar will be different also. It depends with a initial condition. Gitu. Nah, our discussion today, in order to find the temperature function with X variables and T variables. Kira-kira seperti itu. Coba dicek ya jawaban nomor 5 dan 7 itu. Itu kan selalu ada X dan T-nya. X berapa, ada variabel X dan ada variabel T-nya. Gimana Mas Miftah? Iya, Pak. Apanya yang iya? Ya kurang lebih kira-kira kayak gitu, Pak. Jadi ini sebelum bahas dalamnya ya Mas Miftah ya. Ini kita tadi saya belum cek prosedur mendapatkan jawabannya tadi oke atau tidak ya. Tapi pemahaman terhadap itu tadi X dan T-nya tadi ngerti nggak kira-kira sudah Mas Miftah? Jadi apa perbedaan antara problemmu dengan problem nomor 5 dan 7 apa berarti? Tergantung sama temperatur kondisinya. Kalau punyamu temperatur kondisinya? T sama dengan 0 for any X, Pak. Kalau punya saya. Apa? T sama dengan 0? Untuk for any X. Jadi kayak X sama dengan 0 dan X sama dengan L itu, Pak. For any X. Kalau punyamu di X sama dengan 0, itu bagaimana ininya nilainya? Kalau dalam waktu 0, T itu waktunya U1, Pak. Kemudian kalau dalam X-nya yang sama dengan L, T itu U2, Pak. Oh ya, ya betul. Jadi punyamu ini di sini U1, di sininya U2. Gitu kan ya? Tapi kalau punyanya yang sebelumnya, di sininya 0, di sininya juga 0. Ya Mas ya. Itu untuk any T. Ya. T berapapun. Ya, T di kondisi awal ketika T-nya belum jalan, masih saat ini harus seperti itu. 10 tahun lagi juga harus seperti ini nilainya. Gitu ya Mas Miftah kan? Iya. Any T toh. T waktu berapapun kan ya? Iya, dipertahankan seperti itu. Pada T berapapun nilainya problemnya sebelumnya itu di ujung-ujungnya 0, kalau punyamu di ujung-ujungnya ada nilainya U1 dan U2. U1 itu maksudnya bisa 10 derajat dan 20 derajat gitu loh. Jadi kayak di isolasi ya berarti ya. Di isolasi atau di isolasi tapi temperatur tertentu. Jadi tetap dipertahankan 10 derajat di kiri dan 20 derajat di kanan misalnya gitu. Nah, itu kapanpun harus tetap seperti itu. Meskipun di dalamnya itu ada sumber temperatur yang kayak gimana yang berubah sepanjang X gitu, atau sepanjang X itu berubah, atau sepanjang T juga dia berubah, di dalamnya sini berubah boleh. Pokoknya di ujung kiri dan ujung kanan nilainya sudah harus tertentu. We have fixed temperature value for at both ends. For this case is U1 and U2. U1 is equal, it can be 10 degree and U2 can be 20 degree. But for any times, the value must be equal to U1 and must be equal to U2.
Ya, oke. Ada pertanyaan ini? Tapi solusinya kayaknya belum selesai deh. Solusinya itu kayak harus dicek lagi deh, Mas. Oh, Supaya sama dengan kunci maksud saya. oke. Gimana maksudnya? Dengan kunci ini, Pak. Jawabanmu sama tidak dengan kunci jawaban? Ini, Pak. U1, U2 minus U1 plus XL plus U. Iya. U1, U2 minus U1. Ini kayaknya benar, cuman penulisannya yang harus diatur ulang. Supaya kelihatan ada sigmanya. Kalau nggak ada sigmanya, kayaknya solusinya bukan gitu deh. Sigma yang sebelumnya ini kan, Pak. Itu apa itu? Itu sekiranya apa? Oh, Sigma besar U1 ini. ya itu ya. Itu apa itu? Y1 apa U1 itu? Left hand-nya itu, left hand side-nya itu. Oh, V, ini V, Pak. Sudah masuk ke V ya? Oh, V. What is V? Apa V itu? V itu dapat yang dari tadi, Pak. It looks like apa? V itu ya, V itu ya. Kayaknya itu dari separating variabelnya deh. Kan separating variabel kan dapat sinus dan dapat I toh. Kayaknya loh. Ya ini yang perlu dicek lagi lah. Tapi anyway, saya sudah katakan ya, saya nggak akan tanyakan prosedur ini. Saya nggak akan problem nomor 9 ini dan 8 itu hanya untuk apa pengetahuan saja bahwa case kita itu case untuk prop equation 10 dan 9 dan 10 itu untuk satu case. Untuk different case we have another solution gitu. And in order to solve the solution, to find the solution, we need to apa ini? To determine some procedure gitu ya, to following some procedures gitu aja. Tapi finalnya itu yang saya pakai. Final misalnya ini ya, number 9 ini kan Mas Miftah kan ini final solutionnya kan in this left picture ya. Itu kan final solutionnya ya. Kalau sudah dapat final solutionnya itu nanti baru ada problem ada boundary condition yang saya tanyakan. U1-nya dikasih nilai, U2-nya dikasih nilai, Fx-nya ada gitu. Terus bagaimana U-nya atau temperaturnya, fungsi temperaturnya sepanjang waktu dan sepanjang X. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Miftah. Ya. Oke. Ya, silakan di stop share. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Terus terakhir, Mas Putu, gimana Mas Putu? Sudah belum? Ada yang bisa di-share? Iya, Pak, saya share. Diceritakan generalnya aja ya Mas Putu ya. Saya ingin kita semua punya pemahaman yang utuh dulu secara general. Ya. Jangan langsung masuk detail. Kalau masuk detail nanti malah bingung, generalnya aja nggak ngerti, bahas detail. Ya Mas Putu ya, coba dijelaskan. Jadi di bab 21.6 nomor 10 ini diketahui suatu batang lateral memiliki panjang 1, di sisi kiri itu X sama dengan 0, kanan X sama dengan 1. Kemudian diketahui U 0, T-nya sama dengan 0. U 0, T sama dengan 0. Kemudian diketahui juga H sama dengan 0,2. R sama dengan 0,25. Kemudian yang dicari itu
tentukan temperatur UX, T jika UX, 0 sama dengan 0 saat di L-nya, saat T sama dengan 0 maksudnya. Dan diisolasi pada sisi kiri, kemudian sisi kanannya itu ada temperatur GT atau UL, T sama dengan sin 50/3 PT. Oke. Seperti ini, kemudian dicari solusinya, Pak. Saya gambarkan dulu grid batang lateralnya. Jadi batang panjangnya 1, kemudian diketahui H-nya itu 0,2. Saya bagi dalam panjang 1 itu tiap 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Kemudian UX, T, U fungsi X dan T. Sisi ini X, kemudian sisi ini T ya. Terus dengan metode eksplisit diketahui R-nya 0,25 dan H-nya 0,2. Terus rumus K sama dengan RH kuadrat ada di buku. Karena R dan H-nya sudah diketahui, bisa dicari K-nya yaitu 0,01. Di mana 0,01 itu untuk menentukan T-nya. Jadi T-nya tiap 0,1. Ada T sama dengan 0, T 0,01. Kemudian karena di soal ini tidak dibatasi T-nya sampai berapa, saya batasi T-nya itu sampai 0,05. Kemudian diketahui yang tadi itu U 0,T sama dengan 0. Yaitu X-nya sama dengan 0 untuk any T, U-nya 0. Kemudian Fx-nya itu U X, 0 sama dengan 0 saat T sama dengan 0. Di sisi sini U-nya berarti sama dengan 0. Kemudian U L, T sama dengan sin 50/3 PT saat X-nya sama dengan L. Itu di sisi sini. Pada L-nya kan sama dengan 1. U-nya sin 50/3 Pi dikali T. Itu untuk grid-nya pada soal ini. Kemudian dapat tahu poin-poinnya. Ada P1,0, 1,1, dan seterusnya. Kemudian untuk persamaan umum dari metode eksplisit untuk menentukan U-nya sendiri, itu persamaan yang ini. Itu persamaan nomor 5. Kemudian R-nya kan sudah diketahui, dapat dimasukkan 0,25, sehingga untuk persamaan pada soal ini, yaitu UI, J+1 yang digunakan untuk menyelesaikan solusi. Kemudian J sama dengan 1 itu saat P sama dengan 0,01. J sama dengan 2, P sama dengan 0,02. Karena di grid-nya ini ada J sama dengan 0 hingga J sama dengan 5, saya cari untuk mengetahui titik-titik ini, poin-poin ini suhunya. Yaitu untuk J sama dengan 0, J sama dengan 1, sampai J sama dengan 5. J sama dengan 0 itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Di mana untuk titik poin 0,0 itu tepat di sini saat U sama dengan 0. U 0,0 sama dengan 0. Kemudian U suhu temperatur 1,0. Di sisi ini karena U-nya sama dengan 0 saat T-nya sama dengan 0. Jadi poin-poin pada T sama dengan 0 ini nilainya 0 untuk suhunya. Terus untuk U 5,0 itu di sini itu kan nilainya U sama dengan sin 50/3 Pi kali T. T-nya kan saat J sama dengan 0 sama dengan T-nya 0. Jadi saya masukkan T-nya sama dengan 0. Sehingga didapatkan U 5,0-nya sama dengan 0 di sisi ini. Kemudian selanjutnya J sama dengan 1. Ada poin 1, 2, 3,
4, 5, 6 juga. Dengan untuk nyari U-nya semua ini saya cari dengan rumus yang ini. UI, J plus 1 itu tergantung atau butuh data UI, J, I plus 1C sama I min 1C. Terus untuk C sama dengan 1, pada poin ini kan nilainya U sama dengan 0. Terus pada poin ini, itu rumusnya dibutuhkan nilai suhu di sini P10, 20, sama 00 atau membentuk segitiga. Jadi kalau dicari yang pucuknya butuh data ini sama ini. Karena data di sini kan U-nya 0, di sini juga U-nya 0, terus 20 juga U-nya 0. Jadi nilai U satu-satunya juga nilainya 0. Kemudian U21 butuh data ini juga nilainya 0. Jadi U21-nya sama dengan 0. U31 butuh data U30, U40, U20. Nilainya juga 0, sehingga U31-nya 0. Kemudian U41. U41-nya butuh data U40, 30 sama 50. Nilainya 0, U-nya 0, 0 jadinya 0. Kemudian U5,1. Mohon maaf, Mas Putu, mohon maaf. Ya. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi, cuma 1 Ya. menit. Ya. Kita close saja dulu ya, Mas Putu. Ya. Terus nanti sampai lanjutkan setelah langsung ini ya, langsung kita gabung lagi ya. Ya. Gabung lagi ya habis ini ya semuanya ya.
Ada pertanyaannya apa ini? Ini metode apa lagi kan gitu mungkin ya, atau kayak gimana? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya yang tanya. Ada yang tanya? Tadi yang datangnya terlambat tadi siapa tadi? Oh, Handi Muhtadi tadi datangnya terlambat tadi. Handi, ada nggak Mas Handi? Hadir, Pak. Lagi di jalan atau di rumah atau Iya, Pak. di mana, Mas? Internet rumah saya tadi ini, Pak, listriknya mati, Pak. Saya cari sumber internet yang lain. Oh, iya. Ya, tapi ini jelas ya suaranya ya. Tadi ngikutin yang disampaikan Mas Putu nggak, Mas Handi? Ikut, Pak. Ikutin ya. Kamu ada pertanyaan terkait penjelasan Mas Putu tadi? Saya rasa jelas sih, Pak, yang dijelaskan Mas Putu. Jelas ya. Oke. Yes. Lalu saya yang tanya ya, Mas Handi ya. Nanti untuk bagian dari jelaskan ke kawan-kawan semua sih. Yang tadi dikerjakan oleh Mas Putu tadi itu bedanya apa dengan prosedur yang dia kerjakan? What is the difference between his procedure, with another previous problems? Jadi sebelumnya kan previous problem kan have a different procedure kan ya. What's the difference, Mas Andi? Apa bedanya? Saya lihat ini sih, Pak, titiknya dideskripsikan, Pak. Oh, titiknya dideskripsikan. Iya, Pak. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya continue sih, Pak. Kalau saya pemahaman saya tadi continue sih, Pak, pengerjaan. Okay, so previous problems that is solved in apa itu berarti? In continuous method atau continuous value ya, continuous value. But in this procedure using a discrete method or discrete value. Gitu Mas Handi ya. Halo. Itu. Kalau kita rubah nilainya, Mas Handi, boleh nggak kita rubah nilainya? Maybe change the value. Ini di sini Mas Putu pakai nilai berapa ya? Jarak antar spasinya ini ya? 0,2 ya? Iya, 0,2. 0,2 sama dengan 0,2. And for J-nya dia 0,01. Ya, atau 0,2-nya dulu lah kita bahas. Boleh nggak kita use another value gitu? Can we use another value? Maybe 0.1 or 0.3 gitu, Mas Andi. Untuk discrete method ini. Boleh, Pak. Itu bisa ini. Apa hasilnya sama atau beda kira-kira? Hasilnya and then how about the final answer? Which one is better? Semakin kecil hanya semakin ini harus semakin mendekati nilai aktualnya. So if we use a smaller age value, smaller grid, then we will get more accurate gitu ya. More accurate answer. Okay, thank you Mas Andi. Baik, Pak. Terima kasih.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain. Ada yang ngomong tadi nggak ada yang tanya ya, saya yang tanya saya. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya? Terus let me call Ahmed. Ahmed, are you here? Ahmed? Ahmed Muhammad. Or maybe Jonas. Jonas, are you here? Yep, I'm here. Okay. Jonas, do you have any question or anything to say? No problem. Do you understand what is this is your friend Mas Handi said that this one is he said that this is a discrete method. Yeah. It's a different method than with a previous one. Do you got it, Mas Jonas? Just a little bit complex. Sorry, Jonas. Yeah. Sorry. Can you speak louder? Yeah, just the step is a little bit too long. That's to get the ij and at 0 at 1. Yeah. Or the procedure is a little bit too long rather than another procedure. Yeah. Oh, okay. Yeah. To get the value. In order to solve these problems, we use this discrete procedure, and then we can learn about this procedure in chapter berapa ya, Mas? 21 ya? Iya, 21. 21 in chapter 21, Jonas. In chapter 21, the title of the chapter 21 I think it's numerical procedure ya, Mas Putu. Could you see the title of the chapter? Chapter 21. 21. Yeah, numerics for ODE and PDE. Yeah. So this is a numerical method, Mas Jonas. Have you learned about the numerical method before in undergraduate? Yeah. Yeah. Oh, yeah, I learned it before. Yeah. Okay. That's good, Mas Jonas. So then, you know that this procedure is part of a numerical method. Yeah, part of a numerical method. So we need to divide in many segments, in some discrete value, and then we need to approximate the answer, the final answer. Yeah, and the answer should be little bit different with analytic method. So to solve this equation, we can use software like MATLAB. It's possible. Oh, of course, MATLAB is possible. To solve with one. Okay. Which one? Because in numerical, sometimes we use MATLAB to solve such like equation. That's why. Yeah. Mas Putu, could you see your answer? IJ, your answer. Tugas PDP. Yeah. Like this.
Stop. No. Yang IJ-nya IJ itu sama dengan 0 sampai. Oke, we stop like. Oke, sini. Yeah. Jonas and also for other students, just imagine that we will cut more number of I. Used smaller, more will be equal to 10 for the total, or maybe for 100 maybe, or the 1000 I number, 100 segment, and then it will be very hard for solve it manually using hand, right? So in order to easier the procedure, then we can use the MATLAB. In MATLAB or in any programming, of course you can use C++, C, Python, yeah. Maybe in those programming, in those software, it's already have the library, the tools to solve the heat equation or to solve the PDE. Maybe you already have the library, the function, then we can use it. But if not, then we can make our function, the function by ourselves. Yeah. We can make the function by coding this procedure. Yeah. I equal to something, then UIJ equal to blah blah blah. It's depend on the program. So then we can put input any value for j equal to 10. We got the answer. For j equal to 100, we got the different answer, different graphic, and then we can compare it, which one is more accurate. Then I will show to you next week how to use MATLAB or maybe Excel. We also can use Excel to solve some part of this PDE. Okay, Mas. Ya, Oke, terima thank kasih. you. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Yang lain? Oke, so let me explain it in Indonesia ya. Jadi apa yang dijelaskan Mas Putu ini, mari kita gunakan sebagai tambahan wawasan untuk menyelesaikan problem PDE. Sebenarnya problem PDE itu any problem of engineering, ya. Karena awalnya kan pada problem nyata, kemudian kita modelkan matematiknya seperti apa, terus kita lihat persamaan matematiknya itu terdiri dari berapa variabel. Kalau lebih dari satu variabel dan ada differential equation-nya, berarti dia PDE. Nah, PDE untuk kasus-kasus tertentu yang tadi dibahas oleh Mbak Ulia dan Mas Alfian, itu ada general solution-nya, itu analytic solution-nya, closed form solution-nya. Ya. Terus untuk case yang lain yang dibahas oleh Mas Miftah tadi juga kebetulan alhamdulillah ada general solution-nya juga. Oke. Kalau kasusnya seperti itu, plug sama seperti yang kasus yang dibahas itu, ada problem baru, dan kasusnya kita lihat sama seperti yang problem yang dibahas oleh Ulia atau oleh Miftah atau oleh Alfian, maka kita tinggal pakai general solution-nya. Kita dapat nilainya. Oke, tergantung dari boundary condition. Nah, dan initial condition. Nah, tapi kalau kita punya problem yang berbeda dengan yang mereka sudah kerjakan itu, yang prosedur urutannya bagaimana mendapatkannya ada di video itu, tapi kasusnya berbeda, maka kita nggak bisa paksakan memakai solution yang sama. Contohnya yang dibahas oleh Mas Putu ini. Mas Putu ini mengerjakan suatu hal yang berbeda kayaknya ya. Di U-nya di awal 0, di kanan ada sinus 50/3pi. Nah, pilihannya untuk menyelesaikan problem ini ada dua pilihannya. Ada tiga sebenarnya. Ada tiga yang saya pernah bahas minggu lalu. Pilihan pertamanya pakai analytic solution. Mas Putu menyelesaikan pakai separating variable, dicari solusinya seperti yang tadi dilakukan oleh Miftah. Cari solusinya sampai ketemu.
Itu ketemu general solution-nya. Terus dimasukkan case-nya, ketemu U-nya. Atau prosedur yang kedua yang dilakukan oleh Mas Putu sekarang ini adalah pakai numerik. Numerik ada beberapa macam cara, yang dipilih sesuai dengan soal adalah explicit method. Explicit method karena numerik tadi disebutkan oleh Mas Handi tadi bahwa dia melakukan pendekatan. Pendekatannya adalah pendekatan diskrit. Tergantung nilai I yang kita pilih, 0,2, 0,4, 0,6, itu titik-titik yang kita buat sendiri. Terus equation yang tadi diturunkan oleh Mas Putu itu adalah equation yang dibikin sendiri oleh, dibikin oleh orang, ya semua ya dibikin orang ya. Dibikin oleh untuk melakukan prosedur numerikalnya tadi. Sehingga ada proses iterasi yang harus kita lakukan. Iterasi di sini adalah kita menghitung untuk I0, J0 bagaimana, I0, J1 bagaimana, dan seterusnya sampai I5, I sama dengan 5, J sama dengan 5. Kita dapat nilainya. Itu metode numerik. Dengan prosedur yang sama ini, yang tampil ke kita, itu adalah software-software kayak ANSYS, Fluent, Abacus, dan yang lain-lain. Itu di dalamnya software itu kira-kira seperti yang dikerjakan oleh Mas Putu ini. Tapi semua sudah dalam bentuk coding, programming, dan ada user interface-nya. Jadi apa kalau di dunia itu namanya front end-nya itu sudah user friendly lah front end-nya itu. Tapi back end-nya, back end kan servernya ya, di dalam back end-nya itu ada codingannya yang tadi. Dengan metode yang macam-macam metodenya itu. Ada metode ini finite different, ini explicit, ada finite different, ada finite element, finite volume. Di dalam finite volume sendiri mungkin ada lagi kamu pakai mungkin jenis turbulennya ada sendiri-sendiri. Jenis apalagi ya. Kalau di dalam solid itu di dalam ANSYS mungkin jenis elemennya sudah beda-beda. Mau pakai elemen bar, elemen spring, elemen beam, atau dua dimensi, 3 dimensi, pakai sel, dan yang lain-lain. Semua, tapi itu kita tinggal pakai aja. Itu metode numerik. Ya, seperti yang dikerjakan ini. Itu nggak akan kita bahas, saya kira, di ujian nanti. Kalau gini-gini ini mungkin saya akan berikan kalau nanti untuk yang remedi aja. Kalau yang remedi nilainya jelek, kuisnya bolak-balik jelek, nggak bisa ditolong, nanti perlu ada tugas. Mungkin saya akan minta dalam bentuk selesaikan pakai metode numerik yang pakai program dan yang seterusnya. Nah, terus yang metode ketiga pakai eksperimen. Pakai eksperimen adalah problem yang sama ini kita cari nilai, kita buat supaya di right end-nya di ujung X sama dengan L-nya ada temperatur yang dengan fungsi sinus 50/3 pi itu. Jadi kita punya bar, terus dikasih sumber panas, supaya sebelah kanannya seperti itu, terus kita pasang sensor temperatur di banyak titik, ya, sensor temperatur di banyak titik, di beberapa titik, untuk kita mendapatkan nilai temperatur saat eksperimen dilakukan. Kemudian kita lakukan plotting. Dapatlah nilai. Nah, ketiga nilai tadi, analitik, numerik, eksperimen, itu bisa dikombinasi, bisa dikomparasi, bisa dibandingkan mana yang lebih akurat. Kalau tiga-tiganya nilainya sama persis ya mungkin berarti sudah oke semua. Tapi kalau ada perbedaan, masalahnya yang salah di mana? Tidak mesti yang salah di analitik. Ya kalau menurunkan persamaanmu benar. Kalau menurunkan persamaannya salah. Ya kalau persamaannya benar tapi masukkan nilainya salah, kan belum tentu dicek. Atau di numerik, prosedurnya ini di codingnya mungkin yang salah. Atau di iterasinya mungkin juga, atau di eksperimen mungkin sensor temperaturnya nggak dikalibrasi, sumber panasnya nggak selalu sesuai dengan persamaan, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita ingin menyelesaikan sebuah problem engineering dengan 3 metode tersebut. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan contoh soal ini memberikan gambaran yang lebih utuh, merefresh pengetahuan kita semua tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah problem engineering. Bukan hanya heat, bukan hanya panas, tapi problem apapun. Oke, ada pertanyaan?
Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau bahas yang terakhir. Lihat gambarnya, Mas Putu. Gambar terakhir, grafiknya itu. Coba saya dijelaskan ini. Kenapa kok? Itu kan gampang itu. Kenapa biru ketemu abu-abu, hijau ketemu orange saat di X sama dengan 1. Dan itu apakah itu akan terjadi lagi seperti itu? Gimana Mas Putu? Yang warna orange ketemu biru. Hijau. Oh ya, ketemu hijau. Iya, hijau. Abu-abu ketemu biru. Terus abu-abu ketemu biru. Padahal T-nya berbeda. Kayaknya sih ketemu lagi, Pak. Nanti. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Kalau untuk nilainya sendiri karena U sama dengan sin 50/3 kali PT, Pak. Pada saat L sama dengan 1. Yang mana? Yang warna apa? Yang panjangnya L sama dengan 1. Nilainya kan sin 50/3 kali P kali T. Ya. Jadi didapat nilai untuk T semakin naik, Pak. Iya, tapi kan nggak naik terus kan? Justru Iya. T-nya semakin naik, dia malah turun. T kan paling tinggi di 0,03. Di 0,04 dia turun. Di 0,05 turun. Oke. Karena maksimal kan saat T sama dengan 0,03. Karena persamaannya kalau T sama dengan 0,03, U-nya sama dengan 1. Jadi U maksimal itu saat T sama dengan 0,03. Terus kok turun lagi dia? Terus kalau turun 0,04 sama seperti 0,02. 0,02. 0,05 sama seperti 0,01. Karena apa itu? Karena fungsinya mestinya itu. Fungsi sin-nya, Pak. Iya enggak? Sin kayak gitu enggak nih anunya? Periodik itu enggak? Iya, Pak. Berulang gitu, Pak. Ya tahu kan grafik sinus. Iya. Kan grafikmu kan grafik sinus kan apa? Gelombang gitu loh ya kan, gelombang. Iya. Nah, dia setelah maksimum kan sudut berapa Mas? 60 kan sama dengan 120, sudut 30 kan sama dengan 150. 50, iya. Iya kan? Nah, itu kan sama kan kayak gitu. Oh iya. Iya toh? Iya. Kalau memang benar bahwa ketika T-nya 0,03, kita dapat amplitudonya. Dapat titik tertingginya. Oke. Jadi bukan selalu dikatakan, tadi kan kamu soalnya menjelaskannya cuma mengatakan T 0,05 nilai tambah besar gitu. Padahal nggak seperti itu kan. Karena dia karena sinusoidal. Kalau tambah besar itu kalau fungsi Y-nya, fungsi U di ujung kanan itu sama dengan linear gitu fungsinya oke. Tambah besar terus seiring berjalannya waktu. Tapi kan ini kan enggak. Fungsinya kan seiring berjalannya waktu sinusoidal. Artinya dia muter aja di situ, repeat terus di situ, harmonik sesuai dengan fungsi sinusnya. Ya Mas Putu ya? Iya. Oke. Ini aja jam 9 dan ya. Ada pertanyaan? Pak, untuk yang T0,03 itu berarti puncaknya ya berarti Pak itu? Iya. Katanya Mas gitu, Putu berarti. tadi gitu. T0,03 itu di puncaknya. Puncak. Terus itu kan yang lain ada titik temunya, kok yang di T0,3 itu emang nggak ada repeatnya lagi gitu ya Pak? Berarti emang kalau puncak itu pasti nggak ada repeatnya lagi gitu ya? Nanti coba T0,0 piro? 0,09 atau 0,012 gitu ini ya. Dia akan balik lagi. 0,06 mungkin di bawah. 0,06 sih 0. 0, piro ya Mas ya? Mumpul lah. Diplot aja. Oke.
Mestinya Oke, repeat itu siap, siap. mestinya. Oh, nggih, siap Pak. Matur nuwun Pak. Ya, sama-sama Mas Rifki. Akan ada juga prosedur yang lain di X-nya tertentu, T-nya berubah yang diplot, Mas Putu atau Mas Rifki. Ini kan kamu ngeplotnya kan X-nya sumbu X-nya X, ya kan? T-nya yang grafik-grafik. Bisa juga kan X-nya yang grafik-grafik, sumbu T-nya yang apa? Sumbu X-nya itu sumbu horizontalnya itu T. Ya gitu ya. Mungkin. Jadi kita tahu nilai 4 misalnya ya. Berarti kan ya coba sih dilihat aja. Atau bisa juga gini. Kanan itu seperti yang kamu bikin saja nih. Grafiknya saja 2 dimensi Mas Putu. Sumbu horizontalnya itu X, sumbu vertikalnya itu T. Tapi nggak bisa di Excel. Excel kayaknya nggak bisa ngeplot surface Excel itu. Bisa ya? Harus pakai solvernya. Ngerti nggak? Horizontalnya X, vertikalnya itu T. Seperti different seperti discrete-mu itu. Nah, dalamnya itu adalah UX-nya. Jadi kamu akan mendapatkan kontur dari temperatur. Kebayang nggak maksud saya? Sumbu horizontalnya X, sumbu vertikalnya T. Tengahnya grafik di dalamnya itu bukan T terhadap X atau X terhadap T, bukan, tapi fungsi X dan T. Jadi dapatnya kontur. Pernah nggak lihat grafik kayak gitu? Nggak pernah. Ya next week lah. Next week saya coba bikinkan beberapa nanti. Karena untuk memudahkan kita memvisualisasikan lah. Karena memang PGA itu lebih dari satu variabel harus melihat grafiknya memang, visualisasinya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini saya mau selesai nih kelasnya nih. Jadi silakan dibaca. Kan kita next material itu kan about two dimension steady state, tapi two dimension steady state. How to find the general solution? There's some procedures. And you can watch the video to know the procedures. Okay. After we got the final solution, the general solution, then we can use that equation in order to solve any problems with similar boundary condition or with similar boundary condition to two dimensions steady state, or in another terminology we say that is a Laplace equation. Ya, kamu bisa you can learn from the video, and then I also will give you some homeworks for a few students later on, and then sudah nanti kita, and then we will meet again next week ya. Next week kan belum libur tuh, tanggal 17. Next week to discuss the procedure, to discuss the homework, and also I will show to you some visualization in MATLAB maybe, or another program, in order to make us easier to understand about this heat equation, especially for X, for 1 dimension and 2 dimension. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Bayu, ada pertanyaan, Bayu? Tidak, Pak. Ya, ya. Classroom-nya bisa dilihat ya videonya ya, Mas Bayu? Bisa, ini saya buka classroom, Pak. Oke. Oke. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika selama interaksi ini tadi ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Saya sampaikan ke semua mahasiswa yang hadir, terutama ke Mas Putu, Mas Miftah, Mas Alfian, dan Mbak Ulia yang tadi
sudah menyelesaikan beberapa homework. Minggu depan saya akan kasih homework lagi yang lain lewat Bayu ya untuk kasus yang 2 dimension steady state. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Yuk.